rasulahu bil huda wa dinil haq wa yudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan qala liqaumihi atatuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang hari ini khatib mengajak pada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sholat Jumat rahimakumullah untuk senantiasa berbuat ketakwaan di segala aspek kehidupan. Sholat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang nabi, seorang rasul yang memberikan kabar gembira sekaligus berita-berita yang menjadi panduan dan pedoman bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim banyak mengisahkan umat-umat terdahulu, baik umat yang pada akhirnya dihancurkan oleh Allah maupun umat atau bangsa-bangsa yang mulia karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Fenomena dan fakta hari ini, beberapa minggu terakhir heboh terkait dengan LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Yang fenomena ini tentu bukan fenomena yang barang baru, tetapi diawali dan dikisahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80 yang khatib bacakan di awal tadi, di mana artinya, dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya, dan ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengajarkan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, dan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ayat ini juga mengandung panduan dan pedoman sekaligus kepada umat betapa kaumnya Nabi Lut alaihissalam saat itu merupakan kaum yang oleh Quran disebut sebagai kaum yang al-musrifun, yang melampaui batas. Di tempat lain kaumnya Nabi Lut juga disebut sebagai kaum tajhalun, kaum yang bodoh. Di tempat yang lain dalam Quran disebut kaum yang tidak memiliki kematangan dalam berakal. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Fakta kita hari ini menunjukkan
bahwa perilaku Sodom atau perilaku LGBT ini sudah mulai meresahkan bagi kita sebagai umat Islam. Para ulama bahkan memberikan keputusan, memberikan pengetahuan kepada kita semua bahwa hukuman orang yang berbuat LGBT itu lebih berat dibanding hukuman orang yang berzina. Kita tahu ketika kita sudah memiliki seorang istri, kita melakukan perbuatan zina, maka dalam fikih hukum Islam hukumannya adalah dirajam, dilempar batu yang kecil yang banyak sampai pelaku zina tadi mati. Dan hukuman LGBT oleh para ulama itu lebih berat dibanding hukuman kepada orang-orang yang berbuat zina. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, untuk hukuman para pelaku-pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender ditempatkan di tempat yang tinggi, dijatuhkan, terus dilempari batu. Itulah hukuman bagi orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual, orientasi penyakit yang menular. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, maka solusi yang diberikan oleh pendidikan Islam tentu kita teringat dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, murru auladakum bisolat, bahwa perintahkanlah anak-anak kalian sholat dalam usia 7 tahun dan pukullah mereka di saat usia 10 tahun masih meninggalkan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur anak-anak kita. Inilah konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita bertanya kepada para ulama, maka konsep ini sangat luar biasa, dan hari ini konsep ini masih diabaikan oleh kita, baik kita selaku orang tua maupun kita selaku pendidik. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyatakan bahwa anak-anak kita diperintahkan untuk sholat di usia 7 tahun. Kita tahu usia balik bagi agama kita dalam masa Rasulullah kurang lebih usia 15 tahun atau kurang sedikit. Dan dalam pendidikan Islam, pondasi diawali ketika anak-anak kita dalam usia 7 tahun. Evaluasi dilakukan kita selaku orang tua ketika usia anak mencapai 10 tahun belum sholat, maka pukullah. Tentu pukulan ini adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Dan lebih jelas lagi status diperjelas oleh Nabi, usia 10 tahun itu dipisah antara anak laki-laki dan anak perempuan, pisah dalam konteks untuk tempat tidurnya. Inilah pesan Rasulullah SAW yang semestinya menjadi pesan penting di kita hari ini dalam mencegah atau antisipasi perilaku-perilaku yang menyimpang. Dalam hal ini adalah perilaku-perilaku dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Oleh karena itu, hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah kita bentengi anak-anak kita, remaja kita, keluarga kita dari bahaya perilaku LGBT yang oleh para ahli disebutkan ada 3% dari penduduk Indonesia atau kurang lebih 7 juta, dan ini menjadi problem besar dalam zaman yang
serba modern, zaman yang serba informasi yang begitu masif. Maka oleh karena itu marilah kita jaga diri kita dan keluarga kita dari bahaya-bahaya penyimpangan seksual yang sebagaimana saya sebutkan di atas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kita iman Islam sehat dan bisa membimbing keluarga kita menjadi keluarga yang benar, yang lurus. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa jibali wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika zaini ibadik wa asrafil ibadik سيد العرب والأزهر والإمام أول والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurun